Poin dia lah ialah bila orang mati, banyak orang Kristen lah yang kata bila orang mati dia pergi surga. Jadi itu poin dia, itu doktrin dia. Bila orang mati pergi surga. Tidak, ada 3 persoalan. Ya, yang pertama dulu, kita kupas yang pertama dulu. Yang pertama, dalam Yesus waktu di kayu salib, kita pergi di kayu salib. Di mana tuh? Lukas 23. Lukas 23, dia bilang Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat ke dia start dari ayat 33 sampai kepada ayat yang Yesus cakap begini. Dia bilang ayat 43, dia bilang, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi penjelasan apa untuk yang ini? Kalau tadi kita bilang mati, kenapa diorang ada kepercayaan macam tu? Kenapa ada pandangan macam tu? Sebab ini ayat bilang hari ini dia bilang engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebab sebentar lagi diorang ini akan mati. Oke, itu mari kita lihat. Apakah itu mengatakan bahwa hari ini kejadian itu berlaku, atau itu ada karena mengena dengan ayat. Oke. Pasal di dalam penulisan Yahudi ini, dalam teks Meda Yahudi atau Yunani, dia macam tulisan Thailand nih. Tidak ada koma, tidak ada nokta, kan? Jadi bila itu ayat mengatakan sesungguhnya hari ini aku berkata kepadamu, dia bilang begitu. Tetapi orang bila dia diterjemah ke bahasa Inggris, bahasa Melayu, dia mau taruh itu koma, kan? Sesungguhnya hari ini aku berkata kepadamu, engkau bersamaku di Firdaus. Tetapi apa sebenarnya yang Yesus mengatakan bahwa hari ini aku berkata kepadamu? Dia bilang begitu. Berarti dia punya assurance. Hari itu dia bagi assurance bahwa orang itu akan berada bersama Yesus di Firdaus. Tapi bukan hari itu akan berada di Firdaus. Selepas itu Yesus pun mati, hari ketiga dia bangkit, sudah bukan Yesus pergi Firdaus juga. Ya maksud ayat itu persoalan tata bahasa lah. Itu persoalannya adalah naut, letak koma dan sebagainya. Sebenarnya ayat itu kalau sudah diterjemahkan pergi bahasa Melayu ialah sesungguhnya hari ini aku berkata kepadamu. Sesungguhnya, dia bilang, hari ini aku berkata kepadamu, koma. Sesungguhnya engkau bersamaku di Firdaus. Tapi orang taruh itu koma begini. Hari ini sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga, koma. Dan engkau bersamaku di Firdaus, berarti sudah jauh makna itu ayat. Jadi orang pun mengambil pemahaman bahwa akan hari itu sama-sama pergi Firdaus. Tapi yang sebenarnya Yesus sendiri tidak pergi Firdaus itu hari. Dia mati, hari ketika dia bangun, dia bersama lagi 40 hari, baru dia naik ke surga. Oke. Cakap pasal mati kan. Oke. Kalau bila kita ambil Yesus lah sebagai contoh. Bila Yesus mati, Alkitab bilang Yesus sendiri ajar waktu dia mau jumpa anak si itu pasang 5 perakan. Terus dia bilang, oh ini anak tidak mati, tapi dia tidur, dia bilang. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib itu berarti di dalam keadaan yang istilah Yesus tidurlah. Nah, jadi oke. Bila dia mati, saya mau bawa itu kejadian 1 ayat 27 kan. 1 ayat 27 dia bilang 1 ayat 27 kan. Yang dia bilang manusia ini dicipta daripada roh, mula-mula dicipta daripada tanah, daripada roh ataupun nafas Tuhan, kemudian dia jadi jiwa. Oke. Kan manusia ini kan dari tanah, lepas itu nafas Tuhan. Jadi kita ini jiwa.
Oke. Tapi dalam jiwa yang hidup. Oke. Jadi bila Yesus mati, fisikal dia matilah. Roh dia, Nafas dia, tapi dia punya kan. nafas dia keluar dari badan dia lah. Itu pergi mana? Ya, auto kan apel. Pergi surga kan? Apik. Ya, tukat pela dia duran nah. Ruak kan. Jadi dia ruak, dia nafas. Jadi Tuhan blow itu nafas, Tuhan ya. Jadi bila Yesus mati, itu nafas balik pergi udara lah, badan pergi surga. Kan kepercayaan bilang itu roh pergi surga. Ya. Tapi itu roh pergi surga, itu ruak itu nafas. Tapi bukan jiwa itu orang, bukan soul. Kita cakap itu roh. Besok komando. Harus kita ingat, roh sama jiwa ini dua perkara berbeda ini. Ini saya paham. So Alkitab bilang jelas. Tuhan bentuk manusia dari tanah. Kemudian menghembuskan nafas. Ini roh. Natural kan? tanah dan nafas. Ya, tanah dan nafas. Nafas itu roh kan? Dua ini campur jadi jiwa. Oke, kita kupas satu persatu. Sekarang kepercayaan bahwa selepas orang mati, orang itu pergi surga. Yang pergi surga itu siapa? Kita tidak tahu. Itu berong diajaran. Sekarang ini saya bangkit satu persoalan. Saya punya pendapat yang pergi surga itu adalah roh. Oke, adakah itu yang dimaksudkan? Adakah roh yang dimaksud? Sabda Alkitab, dalam Alkitab kan, kenapa saya bawa kejadian 2? Pasal kejadian 2 bilang, manusia ini kan dicipta dari tanah, daripada roh, kemudian jadi jiwa. Waktu Yesus mati, tubuh Yesus kena kubur, masuk dalam gua. Jadi berarti pemisahan itu ada kan? Mesti dipisahkan. So, saya belum bawa kepada yang jiwa lagi. Oke. Sekarang ini, bila itu tubuh sudah mati, jiwa mati tidak? Tidak kan? Kalau kita bilang tidak. Mana jiwa? Sorry. Mana bukan jiwa. Kalau tubuh mati, Roh keluar daripada badan. oke. Itu nafas. Keluar daripada. Jadi itu nafas pergi surga. Dia pergi udara lah. Nah, itu yang kita hopas. Sekarang kita pergi jiwa. Ya, jiwa mati lah. Kalau jiwa mati kan ada roh. Masih. Kan oke. Kita Dia pada sudah itu roh. Itu roh dia balik. Jadi itu ungkapan bilang orang sudah mati pergi surga bukan roh, bukan jiwa yang dia rujuk. Kan? Ya, tapi dia masih berpikir bahwa itu orang ada di surga. Tapi kalau gereja kita bilang tidur. Orang kita bilang tidur. Tidur. Tidak pergi surga. Iya, tapi kalau ambil Tidak ada yang pergi surga karena dia berada di dalam kubur menunggu kebangkitan. Itu. Oke, ada satu istilah saya pernah dengar, dia bilang soul sleep. Ada kan? Itu siapa punya? Itu soul sleep artinya jiwa yang tidur. Yalah, maksudnya siapa punya gereja gitu? Dalam gereja itu dalam Alkitab. Dalam adablah. Oke, dalam Yohanes 11, sini ada Yesus bercakap begini. Dia bilang, bicara pasal si Lazarus. Dalam ayat 11 dia bilang, Yohanes 11 dia bilang, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maksudnya waktu Yesus kasih bangkit si Lazarus lah. Dia bangkit. Tapi waktu itu si Lazarus mati kan? Mati. Oke, waktu Yesus kasih bangkit, dia punya tubuh kira buruk sudah betul. Keras sudah. Oke. Jadi waktu dia kasih bangkit, kan? Itu roh balik sama dia lah. Yesus kasih kembali nyawa dia sama dia. Dia sudah bangkit kah? Ya hiduplah. Hidup macam manusia biasa. Semesolan, kalau dia mati lagi balik, kembali kepada asal itulah yang mati tidur. Jadi maksudnya yang itu saya boleh anggap saya boleh terima itu Lazarus tidur. Tapi kalau yang sudah kena kubur, sudah dia tidak apa-apa, sudah Pun tidur juga itu kalau Alkitab. Pasal kenapa Yesus bilang Lazarus tidur? Pasal dalam Alkitab, konsisten Alkitab mengatakan bahwa orang yang mati itu adalah seperti tidur. Jadi kalau Yesus mengatakan yang mati itu tidur, Yesus ada hak mengatakannya, asal dia boleh kasih bangun. Ataupun kita boleh mengatakan bahwa dia direhatkan, dia ditidurkan. Tidurkan dalam arti kata mati dan akan bangkit balik. Pasal istilah tidur ini bermakna dia akan bangkit balik, dia akan bangun balik. Jadi itulah bila Yesus bilang Lazarus itu tidur, kita kasih bangun dia. Yesus gunakan ini dan di seluruh Alkitab mengatakan bahwa
mati itu seperti tidur. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi oke, kita jawab yang ini lagi. Sekarang Lazarus dia mati. Tadi Lazarus sudah mati. Lepas itu dalam 4 hari itu Yesus kasih bangkit. Berarti dalam 4 hari itu Lazarus bukan dalam sadar. Bukan tidak sadar, dia mau buruk sudah, bau sudah. Oh sudah. Jadi selepas dia bangkit dari 4 hari itu dia ingat kayak itu yang masa dia sebelum itu. Misal Alkitab tidak catatkan bila dia bangun, Alkitab tidak catatkan. Kalau inilah bukti bahwa bila orang mati dia tidak pergi surga. Iyalah. Pasal kalaulah si Lazarus mati dia pergi surga 4 hari, betul kan? Pasal kalau di dalam Lukas tur yang disalib itu, hari ini kau bersamaku, berarti hari itu dia mati, hari itu dia di Firdaus. Kalau itulah kan. Jadi berarti hari itu si Lazarus mati, sebetulnya hari itu dia berada di Firdaus juga. 4 hari kemudian dia dibangkitkan, berarti dia turun balik dari Firdaus, dia balik pergi tubuh Lazarus, dan dia hidup balik. Ada bahayanya. Ya, itu Bahaya dia ialah Yesus sungguh tidak adil. Sudah dia ada di Firdaus, dia mau balik sini tuh. Lalu itulah benar. Pertama. Yang kedua, bila si Lazarus paling sekarang kita terbaca buku orang yang kan kebanyakan dan buku. Itu yang saya mau. Patutnya si Lazarus punya buku pergi surga waktu 4 hari dia itu ada. Mesti lari sampai sekarang. Tapi tiada dia tulis, tiada apa-apa, dia ada cerita. Dia cuma bangkit dan of course tiada record lah, makanya dia mati balik lah. Itu hanya membuktikan bahwa kemudiannya kan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus membagikan Lazarus hanya untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Itu saja tuh. Ya, sebab tengok pasal itu yang dia bilang ada buku yang menulis dia pernah pergi surga, lepas itu dia turun balik pasal dia ada new mission untuk jadi di bumi. Dari itu apa yang saya nampak ialah kepercayaan yang selalu saya nampak orang-orang kita lah, maksudnya dalam gereja kita sendiri. Saya pergi gereja lain dulu, gereja kita sendiri pun ada, sampai ada yang bilang Dora anggap yang sedang mati itu sekarang ada di surga, Pak. Itulah itu. Oke. Jadi bila dia anggap di surga, pemahaman yang itu kalau ikut Bapak punya penjelasan tadi, memang Alkitab tidak menjelaskan sama sekali bahwa yang sudah mati itu berada di surga. Tapi tidak juga salah betul kan kalau kita mau cakap ya saya punya relative yang sudah pass away, dia ada di surga, dia melihat saya pilih kan. Maksud saya tidak mengapa kita mau cakap begitu kalau untuk mau memperkuatkan, mengukuhkan itu iman. Tapi macam ada saya rasa bahwa bila dia buat begitu, saya macam cemburu pula dengan orang yang pergi surga. Sebab saya mau bawa kepada persoalan yang satu lagi. Semua yang kita dengar ini yang mati pergi surga. Kenapa tidak mati pergi neraka? Saya kasih contoh. Inilah bahayanya ini. Pasal Alkitab konsisten kalau kita tengok dari Khotbah, dari Mazmur. Ya, Ayub sendiri pun mengatakan bahwa dia mau direhatkan kan. So Alkitab konsisten mengatakan bahwa orang yang mati itu di dalam kubur direhatkan kan. Jadi saya rasa ada satu yang kau bilang tuh, bagaimana kita menghibur orang. Pasal selalunya dia bila orang mati, dia berada di surga. Itu satu relief, satu penghiburan kan. Tapi kita boleh mengatakan dia direhatkan menanti kedatangan Yesus. Kan di gereja kita selalu dengar yang dia direhatkan menanti kedatangan Yesus. Karena itu apabila kita berbicara tentang orang mati itu pergi ke surga, dan walaupun tidak ada yang menyebutkan orang mati pergi neraka, tapi tindakan seperti itu seolah-olah kita melepaskan judgment, penghakiman, bahwa orang itu sudah pergi ke surga dan yang silent judgment ada yang pergi neraka. Karena untuk itu hanya Tuhan punya kerja. Tuhan saja yang menentukan, yang mengatakan bahwa nanti itulah sebab Yesus bilang dia akan kembali dan membawa kita ke surga. Pasal hanya Yesus yang datang kembali ke dunia ini, Wahyu 14,
dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, dia bilang. Tidak adalah yang sendiri datang sendiri naik ke surga. Kan? Oh iya. Nah, jadi Jadi jelas bilang kalau begitu, jelas kita boleh bilang, pemahaman bahwa yang selepas mati pergi surga itu, satu dia bahaya, yang kedua dia tidak adil kalau saya lah. iyalah, Tidak adil pasal kenapa? Yang mati pergi surga berarti untuk pergi tiada yang pergi neraka lah. Jadi kalau begitu kenapa saya mau cakap saja. Tidak adil kalau kita bilang itu benar, sebab berarti semua yang mati pergi surga, semua yang jadi yang pergi neraka tidak lah. cuma ada satu gereja yang mengajar, ada 2-3 gereja lah, tapi ada satu gereja yang mengajar bahwa apabila sebenarnya semua orang akhirnya pergi surga. Ini gerejanya, Itu saya ada dengar. gereja ini mengajar bahwa kalau orang yang tidak cukup bersih lah, tidak cukup bersih, bila dia mati, dia pergi kepada api penyucian. Ini dipanggil purgatory. Jadi purgatory ini separuh neraka lah. Tetapi pun tidak tahu bagaimana. So di purgatory dia akan disucikan hingga dia layak masuk surga. Tapi itu untuk yang maksudnya yang ini sudah sebelum dia sudah mengakui Yesus. Sama dia keluar dari Yesus, dia cuma tidak mau ikut Yesus selepas itu kan. Ini ajaran dia orang. Kita tidak tahu bagaimana orang itu pergi ke purgatory, karena bagi dia orang ini yang satu naik terus ke surga, yang satu pergi purgatory, kan? Tetapi di dalam kita memang kita tahu tidak ada orang pun pergi purgatory, karena hell itu, neraka itu hanya berlaku selepas 1000 tahun. Sudah lepas milenium kan menurutku, menurut dalam Wahyu. Jadi berarti bagi kita, bagi Alkitab tidak ada purgatory, tidak ada ajaran purgatory, tidak ada api penyucian. Semua penyucian itu dia lakukan di atas salib, kan? Jadi semua orang akan menentukan nasibnya sebelum dia mati. Oke, jadi so apa kesimpulan dia? So mari kita kesimpulan. Bahaya ini ada 2-3 perkara lah, tapi yang penting bahaya dia untuk kita mengatakan bahwa apabila ada orang yang tersayang mati dan kita mengatakan dia pergi ke surga, berarti kita yang menentukan dia pergi ke surga, kan? Kita yang menjadi Tuhan. Maksudnya iya, hak itu Tuhan punya. Karena kita yang kasih tentu. Kita yang kasih tentu. Ini itu yang kedua. Selain dia surga ada lagi neraka. Jadi ya, and then ini akan mengalihkan perhatian orang daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia hanya perlu setia dan bila mati dia pergi ke surga. So yang kedatangan kedua kali itu yang menjadi message utama kita sebagai Adventist itu dilupakan, seolah dia menjadi secondary information, tidak berapa penting. Yang penting kau bersetia, mati, harus ke surga. Jadi walaupun sesetengah Kristen yang lain percaya dengan kebangkitan, bahwa apabila Yesus datang, nanti yang roh di atas itu akan disatukan balik dengan dia punya jiwa, tetapi saya tidak nampak di dalam Alkitab ajaran seperti itu. So itu perkara yang kedua, yang mengalihkan orang daripada bersedia menerima kedatangan kedua kali, kan? Kedua. Dan yang ketiga, dan ini yang kita cuma andaikan lah, kan? Kita andaikannya. Bagaimana kalau orang itu kan sekarang ini katakan dia selama ini berkata, oh dia sudah pergi ke surga, dia pergi ke surga. Dan akhirnya orang yang berkata demikian itu atas suatu sebab perubahan iman, barangkali kalau sudah dia berubah iman selagi dia hidup, dia sudah ubah pandangan dia lah, kan? Pasal dan tiba-tiba dia pergi surga, tidak ada pula itu orang di surga. Nah itu loh bahaya. Kan itu bahaya dia. Jadi tipu lah itu doktrin itu, kan? So bagi menyelamatkan kita daripada Itu kalau lah. untuk menyelamatkan kita daripada andaian bahaya seperti itu, baik kita fokus kepada apa yang Alkitab katakan. Orang mati itu direhatkan, kan? Direhatkan dan menunggu kedatangan Tuhan, kan?
sepanjang sejarah Israel, sepanjang sejarah umat Tuhan, dari Israel sampai sekarang ini, kalau kita tengok konsisten Alkitab mengatakan bahwa nenek moyang Israel itu dirihatkan bersama nenek moyang mereka. Dan tidak ada pun apa-apa indikasi di dalam Alkitab, tulisan para nabi, Mazmur atau mana-mana tulisan yang mengatakan bahwa ada orang pergi ke surga selepas mati. Kan, saudara. Jadi berarti bagi umat Kristen yang percaya kepada Alkitab, kita punya kesimpulan ialah bahwa bila orang mati, dia tidur di dalam kubur, menanti kedatangan kedua kali, dan tidak pergi ke surga. Dan adalah bijak bagi umat Kristen untuk membiarkan Tuhan yang mengatakan siapa yang pergi surga, siapa yang pergi neraka. Maksudnya itu, oke. Maksud dari kesimpulan itu sendiri, kita boleh bilang hal kematian itu ataupun hal selepas kematian, kan, yang the state of death selepas kematian itu bukan kita punya urusan, kan. Kalau sudah mati bukan Kita jangan persoalkan. Jadi selepas ini kalau ada di dalam gereja kita yang punya pandangan yang dia bilang my relative, saya punya relative ini sudah ada di surga, sedang melihat kami di bumi, berarti itu kita harus betulkan. Jangan ada begitu, karena hak untuk menghakimi, hak untuk menentukan sama ada kita lihat di surga atau tidak, itu Tuhan yang punya. Hak menentukan Sama ada kita layak atau tidak, kita akan ke surga akhirnya nanti jalan Tuhan punya. Oke. So ada satu ayat sini yang mau baca. Ini Efesus 5 ayat 14. Dia bilang, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu ayat 15 dia bilang, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bubal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 yang terakhir. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di ayat 14 dia sendiri mengatakan bahwa bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Saya rasa ini bukan bermaksud orang mati yang mati betul-betul lah. Tapi yang macam kita bincang inilah. Ada orang yang sedang mati dalam iman, tidak paham dengan apakah ajaran yang tepat yang kita ajarkan. Jadi karena kita berada di dalam hari-hari yang jahat. Itu ayat untuk respon untuk kesimpulan lah. Jadi panjang lah hidup. Belum masuk jiwa lagi. Jadi itu nanti isu jiwa wahyu. Jadi apabila kita berbicara tentang ada orang mati dan dia bagi penghiburan, kan, bagi penghiburan dia sudah Ya ini yang penting. Jadi penghiburan Alkitab ialah bukan dia sudah di surga, itu bukan Alkitab. Tapi sepatutnya kita bilang dia sedang beristirahat di dalam Kristus dan akan bangkit apabila Yesus datang kembali. Itu yang kata-kata bukan sudah rest in peace lah. Rest in Jesus lah. Rest in Jesus. Ini. So karena apa? Ini menjaga iman, kerendahan hati, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jadi akhirnya harapan Kristen bukan pada kematian. Berarti misal orang nanti bila dia mati pergi surga. Tapi harapan Kristen adalah pada Kristus yang akan datang kembali dan membangkitkan semua orang mati itu dalam dia. Oke. Kalau saya ingat itu sajalah untuk ini hari. Nanti kita sambung jiwa.